A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Karim, siswa SMP Albina Kota Ternate, kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kehidupan masyarakat pada masa penjajahan kolonial dan Jepang. Artikel ini menjelaskan tentang berbagai perubahan masyarakat di Indonesia saat terjadinya penjajahan bangsa Belanda dan Jepang. Di artikel ini juga kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat di masa penjajahan, baik saat masa penjajahan kolonial maupun saat Jepang berada di Indonesia. Kira-kira gimana ya situasi waktu itu? Aku juga tidak tahu. Indonesia pada masa penjajahan kolonial. Meskipun telah berkembang sebelum penjajahan, perkebunan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Adanya penambahan jumlah lahan untuk mengembangkan berbagai tanaman ekspor. Pemerintah kolonial juga melibatkan perusahaan asing agar berinvestasi di Indonesia. Hutan dibuka untuk membuka lahan perkebunan. Dana yang namanya pembukaan lahan pasti harus diatur manusia dong. Nggak mungkin hutan ditebas dijadikan lahan pertanian lalu nggak ada kehidupan di sekitar sana. Gara-gara kolonial yang berfokus pada hal ini, mau nggak mau penduduk kita jadi tersebar. Salah satunya karena adanya perjanjian politik etis yang memberikan 3 keuntungan. 1. Irigasi. 2. Transmigrasi. 3. Edukasi. Hutan-hutan di Sumatera Selatan misalnya dibabat dan diubah kegunaannya. Sebagian ada yang menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Ada juga yang menjadi lahan irigasi yang digunakan di sepanjang aliran dimanfaatkan sebagai lumbung padi. Salah satu bekas peninggalan yang paling nyata adalah saluran air Bendung Komiring 10 di Kabupaten Oku Timur. Sampai ini masih dimanfaatkan dimanfaatkan dengan baik untuk lahan sekitar. Selain konkret terhadap perkebunan yang tinggi, kolonial juga membangun berbagai infrastruktur sebagai jalan raya, rel kereta, dan telepon. Salah satu yang paling terkenal adalah Jalan Raya Pos. Herman William Wedewens adalah sosok di belakangnya. Dia datang ke Batavia pada tanggal 5 Januari 1808 sebagai gubernur jenderal. Ia mendapat mandat untuk menjaga Hindia agar tidak jatuh ke tangan Inggris yang saat itu sedang berpusat di India. Demi menjalankan misinya tersebut, ia memutuskan untuk membuka jalan dari Anyer, Banten sampai Penarukan Situbondo, Jawa Timur. Ya, jalan yang panjangnya lebih dari 1.000 km. Tentu aja proyek ambisius Dendels yang harus dibayar mahal oleh para pekerja dari kaum pribumi kala itu. Kaum pribumi dari artikel sejarah Jaur semacam jalan tol di era Hindia Belanda dikatakan dipekerjakan secara paksa tanpa diberi upah. Ya begitulah. Bagi Dendels, jalan ini adalah mahakarya yang dibanggakan. Saat ini jalur ini biasa kita sebut dengan Pantura, Pantai Utara. Iya. Salah satu jalan sentral yang sering dilewati pemudik ketika lebaran. Bisa juga kalau udah mau pulang pada dompi orang tua. Walau begitu, dalam keuntungan kolonial dari kerja paksa,
Jan Breman mengatakan kalau proyek jalan ini menelan belasan ribu korban jiwa. Astagfirullah. Tobat. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang sejarah. Sampai di sini saja, dan mohon teman-teman agar sedikit patuh kepada pemerintah dengan himbauan COVID-19 agar di rumah. Oke, di rumah aja.